Perkenalkan, nama saya Freni Lipan. Saya mahasiswi program studi ilmu keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusu dini dan pemeriksaan Leopold 1-4. Inisiasi menyusu dini atau IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 jam setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari 1 jam, maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD. Palpasi Leopold. Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Tujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pemeriksaan Leopold 1. Tujuan menentukan usia kehamilan, mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri. Teknik memposisikan ibu dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal dan pemeriksa menghadap ke arah ibu. Menegakkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Kedua tangan meraba fundus, kemudian menentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan ujung kedua tangan, tentukan bagian janin. Hasil, apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar, dan melenting seperti mudah digerakkan. Apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kepala bundar, dan kurang melenting. Apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Pemeriksaan Leopold 2. Tujuan menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teknik, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Kemudian dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan atau simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang atau punggung atau bagian-bagian kecil atau ekstremitas. Hasil, bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku atau tidak dapat digerakkan. Bagian-bagian kecil seperti tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan Leopold 3. Tujuan menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Teknik, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan ujung telapak tangan kiri pada bagian lateral bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian goyang bagian terbawah janin. Hasil, bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul, maka saat bagian bawah digoyang sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Pemeriksaan Leopold 4. Tujuan untuk mengonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus, meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah, ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis, menemukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari tangan yang meraba di dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari, bertemu atau konvergen atau tidak bertemu divergen. Setelah itu, memindahkan ibu jari dan telunjuk
tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasil, apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa membentuk jarak atau tidak bertemu atau divergen, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Penurunan kepala dinilai dengan 5/5. Seluruh bagian jari masih meraba kepala. Kepala belum masuk PAP. 1/5 teraba kepala 1 jari dari 5 jari. Bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian, dan seterusnya sampai 0/5 seluruh kepala sudah masuk PAP. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? Karena sistem kurikulum pembelajaran berkualitas dan kompetitif, tersedia beasiswa untuk siswa sasaran, peluang kerja di luar negeri bagi alumni, dosen yang berkualitas dan profesional di bidangnya, fasilitas laboratorium kampus, dan lokasi yang strategi di tengah kota Manado. So let's join us. Thank you.